Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini tentang bab 1 ya. Jadi di video ini masih membahas bab 1 materi IPA tentang objek IPA dan pengamatannya. Tapi pada bagian pengukuran. Oke. Objek IPA dan pengamatannya ya, OIP itu di video pertama sudah membahas tentang IPA. Apa itu singkatan dari IPA? IPA itu mempelajari ilmu apa? Itu sudah di video yang pertama. Kemudian dilanjut dengan video yang kedua, yaitu tentang objek IPA dan pengamatannya, atau khusus membahas tentang objek IPA. Kemudian di bagian yang ketiga itu tentang penyelidikan IPA. Nah, pada video ini akan membahas tentang pengukuran. Nah, apakah pengukuran ini termasuk bagian dari pengamatan? Nah, pengamatan objek itu kan dengan menggunakan indera ya, adalah kegiatan untuk menghasilkan deskripsi atau suatu benda. Jadi pada video tentang penyelidikan itu sudah belajar mengamati objek melalui indera. Nah, ini diperoleh suatu deskripsi ya. Jadi mengamati objek melalui penyelidikan IPA. Jadi ada proses pengamatan, membuat inferensi dan komunikasi. Tetapi ada pengamatan objek dengan menggunakan indera itu tidak cukup hanya menghasilkan deskripsi saja. Ada juga pengamatan yang memberikan hasil yang pasti ketika akan dikomunikasikan ke orang lain. Nah, contoh kegiatan pengukuran. Jadi pengukuran di sini berarti masuk pada pengamatan, bagian dari pengamatan, merupakan bentuk dari pengamatan. Jadi kalian jangan ragu-ragu, pengukuran merupakan bagian dari pengamatan, merupakan bagian dari proses penyelidikan IPA. Baik, ambil suatu contoh ya, misalkan ada mau mengukur ya, misalkan ada meja, tidak punya alat, dicoba mengukur. Nah, berapa ya panjang meja itu, misalkan berapa jengkal ya, berapa jengkal itu, karena misalkan belum di sekitar itu tidak ada alat untuk mengukur, jadi menggunakan jengkal. Setelah itu diukurlah panjang meja itu dengan jengkal. Ternyata ada 7 jengkal. Apa sih jengkal itu? Jengkal adalah satuan panjang yang didasarkan pada ukuran tangan manusia dari ujung ibu jari sampai ujung jari kelingking. Nah, kegiatan ini dari mengukur, kemudian memperoleh hasil mengukur, kemudian bisa mengartikan jengkal, itu melakukan proses penyelidikan IPA, mengukur ya. Jadi ini termasuk kegiatan pengamatan, tapi dalam bentuk kegiatan mengukur, memperoleh hasil 7 jengkal, itu data hasil pengamatan. Nah, jengkal ini adalah menjelaskan dari kegiatan yang diperoleh. Ini termasuk membuat inferensi. Jadi kalau dihubungkan dengan penyelidikan IPA ya, penyelidikan IPA atau penyelidikan ilmiah itu kan ada 3 proses, ada pengamatan,
ada membuat inferensi, ada mengkomunikasi. Kegiatan pengamatannya yang mana? Kegiatan mengukur apa itu tadi? Panjang meja ya, dengan menggunakan jengkal. Inferensinya yang mana? Memperoleh data, dituliskan tadi ada panjang meja ternyata ada 7 jengkal. Nah, tentunya sudah dijelaskan pada materi penyelidikan bahwa belajar melalui penyelidikan IPA itu akan menumbuhkan rasa ingin tahu. Nah, di sini dari kegiatan ini pasti kalian akan punya rasa ingin tahu apa sih itu jengkal. Ya, apakah mengukur dengan jengkal itu hasilnya sama? Jadi punya pikiran. Nah, jengkal itu kan adalah suatu satuan panjang yang didasarkan pada ukuran tangan manusia dari ujung ibu jari sampai ujung jari kelingking. Nah, tentunya di benak pikiran kalian, apakah pengukuran dengan jengkal antar orang satu dengan orang lain itu sama? Misalkan ada meja satu diukur oleh si manusia usia 10 tahun, apakah sama dengan diukur oleh manusia usia 20 tahun? Ya, dan itu jelas tidak sama. Ya. Nah, jadi dari sini kalian akan merangsang apa sih jengkal itu. Nah, berusaha mencari tahu, membuka materi di buku. Ternyata jengkal itu merupakan alat ukur tidak baku. Adalah alat ukur yang tidak ditetapkan secara ilmiah. Ini penggunaannya secara tradisional, berdasarkan kebiasaan saja. Nah, ini kalau mengukur dengan jengkal, jelas hasilnya tidak valid. Nah, bagaimana supaya hasilnya valid diakui oleh semua orang? Nah, dari sini jelas kelihatan belajar melalui penyelidikan IPA akan merangsang untuk lebih tahu kegiatan-kegiatan yang ada di sekitar, hal-hal yang ada di sekitar. Nah, dengan praktek seperti ini, jengkal alat ukur tidak baku. Ya, jengkal merupakan alat ukur yang hasilnya tidak sama. Nah, bagaimana supaya hasilnya sama? Dengan apa? Nah, muncullah supaya hasil pengukuran sama dalam melakukan kegiatan pengukuran menggunakan alat ukur yang tentunya menggunakan satuan standar internasional. Nah, dari mana ini? Nah, tentu siswa ini yang melakukan kegiatan ini berusaha menggali materi ya dari buku, maka menemukanlah materi apa itu alat ukur tidak baku, alat ukur baku. Nah, dari inferensi ini dibuat suatu laporan. Kalian sudah saya beritahu cara membuat laporan pada video tentang penyelidikan IPA. Nah, kalau sudah dibuat laporan, dikomunikasikan. Kalau laporan itu sendiri berarti komunikasi secara tertulis. Nah, laporan itu bisa secara lesan dipresentasikan di depan teman-teman ya. Jadi pengukuran jangan kalian ragu ya. Pengukuran termasuk dari kegiatan proses penyelidikan IPA atau penyelidikan ilmiah. Oke. Nah, istilah pengukuran itu tidak hanya sederhana mengukur memperoleh hasil. Di dalam istilah pengukuran itu jabarannya sangat luas. Maka pada video ini akan dibahas tentang pengukuran. Mengukur adalah membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Maksudnya apa? Misal ambil satu contoh. Mengukur panjang pensil dengan penggaris. Nah, mengukur panjang pensil dengan penggaris itu berarti kalian membandingkan panjang dari pensil dengan panjang
dari penggaris. Jadi membandingkan panjang pensil dengan panjang dari penggaris, di mana penggaris itu merupakan alat ukur panjang yang sudah ditetapkan sebagai satuan berstandar SI. Maksudnya apa? Di penggaris itu ada skalanya, ada milimeter, ada sentimeter. Nah, skala ini skala yang mengacu pada standar sistem internasional, jadi diakui oleh seluruh orang. Jadi hasilnya penggaris ini walaupun digunakan oleh orang-orang berbeda, hasilnya tetap sama, begitu ya. Nah, misalkan itu ya, panjang pensil ada 6,5 cm. Nah, panjang ini merupakan besaran, sentimeter merupakan satuannya. Apa sih besaran itu? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Jadi maksudnya besaran ini ya, segala sesuatu yang dapat diukur atau dapat dihitung dengan angka dan satuan. Jadi disebut besaran itu ada 3 syarat. Dapat diukur ya. Jadi objek itu dapat diukur, dapat dihitung. Dapat diukur atau dapat dihitung. Kemudian hasil pengukuran itu dinyatakan dengan angka. Jadi yang mempunyai nilai atau yang mempunyai nilai dan mempunyai satuan, itu yang namanya besaran. Sedangkan satuan adalah pembanding yang digunakan dalam pengukuran suatu besaran. Maksudnya, satuan adalah sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil dari pengukuran. Besaran itu ada 2 jenis. Ada besaran pokok, ada besaran turunan. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok itu merupakan suatu besaran yang tidak tergantung pada besaran-besaran yang lain atau besaran yang satuannya sudah ditetapkan. Jadi besaran pokok itu dapat diukur dengan secara langsung, serta juga dapat dijadikan sebagai dasar besaran lainnya. Contoh, misal mau mengukur tinggi meja, tinggal mengukur saja dengan alat ukur, misal dengan meteran, dengan penggaris. Nah, di penggaris ada satuannya, milimeter, sentimeter, meter, itu namanya besaran pokok. Misalkan di contoh tadi ya, panjang pensil ada 16,5 cm. Ini panjang ini adalah contoh dari besaran pokok. Apakah panjang saja? Ada yang lain, bisa kalian lihat di tabel. Besaran pokok itu ada panjang, contoh itu tadi mengukur panjang pensil. Apakah hanya panjang? Misalkan lebar buku itu termasuk panjang ya. Jadi panjang itu yang punya satuan meter ya bisa milimeter, bisa sentimeter, bisa meter, tetapi mengambil umumnya meter, lambangnya M. Massa satuannya kilogram ya. Jadi besaran pokok ada panjang, ada massa, ada waktu, ada suhu, ada kuat arus, ada intensitas cahaya, ada jumlah zat. Ini nanti per besaran pokok akan kita bahas di video masing-masing supaya lebih jelas lagi ya. Nah, ini lebih lengkapnya tabel besaran pokok diberi contoh alatnya. Jadi misalkan besaran pokok itu panjang, satuannya meter, satuan berstandar sistem internasional meter ya. Jadi singkatannya M kecil. Nah, ini alatnya bisa menggunakan mistar, jangka sorong, mikroskop, meteran dan sebagainya. Yang satuannya meter. Yang lebih kecil lagi ada milimeter, sentimeter. Diambil secara umumnya adalah meter. Kemudian massa, satuannya adalah kilogram. Alatnya neraca. Waktu, satuannya sekon. Alat ukurnya stopwatch. Suhu, Kelvin ya, singkatannya K. Alat ukurnya bisa termometer. Kuat arus, satuannya ampere, singkatannya A. Alat ukurnya ampere meter. Oke, ini nanti dipelajari di materi banyak di fisika ya.
dan sebagainya. Yang berikutnya adalah besaran turunan. Besaran turunan ini merupakan suatu besaran yang tersusun atas satu atau lebih besaran pokok yang membentuk suatu rumus. Jadi besaran turunan itu supaya memudahkan menghafalkan itu dalam bentuk rumus. Misalnya seperti luas. Ya, luas itu kan punya rumus panjang kali lebar. Jadi gabungan antara besaran pokok yang lain bisa 2, bisa lebih. Kecepatan, percepatan, volume, gaya, dan usaha ini besaran turunan. Untuk lebih jelasnya silahkan lihat di tabel. Nah, misalkan luas, panjang kali lebar. Jadi untuk mengetahui nilai luas, jadi harus mengukur dulu panjangnya. Misalkan mengukur luas kertas, panjang kertas berapa, lebar berapa. Nah, ketemulah luas. Nah, luas ini merupakan besaran turunan karena gabungan dari besaran pokok-pokok yang lain. Ada volume, ada massa jenis, sampai momentum. Gitu ya. Nah, ini langsung ada bentuk yang lain. Luas itu simbolnya L besar. Rumusnya L sama dengan P kali L. P kan Pak satuannya, ambillah meter. L ambillah meter lah. Meter kali meter satuannya meter persegi dan sebagainya. Nah, untuk mengetahui besaran turunan kan berarti harus, misalkan luas, harus mengukur panjang, harus mengukur luas dan sebagainya. Mencari volume ya berarti harus mengukur panjang, lebar, tinggi dan sebagainya. Oke? Nah, jadi dalam melakukan pengukuran itu sudah pasti ya, tidak sembarangan menggunakan alat ukur. Jadi menggunakan alat ukur, usahakan alat ukur yang diakui, yang hasilnya itu diakui oleh semua orang. Nah, di sini saya tunjukkan alat ukur itu ada 2 macam. Ada alat ukur tidak baku. Apa itu alat ukur tidak baku? Alat ukur tidak baku adalah alat ukur yang tidak ditetapkan secara ilmiah, digunakan secara tradisional atau berdasarkan kebiasaan saja. Ini contohnya depak, hasta, jengkal. Dan alat ukur baku. Alat ukur baku adalah alat ukur yang hasilnya tetap meskipun digunakan oleh banyak orang. Ini hasilnya mengacu pada standar internasional. Satuannya menggunakan satuan SI. Nah, sudah pasti kalian setelah mengetahui materi ini untuk mengukur jelas akan menggunakan alat ukur yang baku supaya hasilnya itu valid, diakui oleh semua orang. Nah, alat ukur baku itu apa saja sih? Ada di video berikutnya. Silahkan klik di channel ini. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.